Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video mata pelajaran ASJ, Administrasi Sistem Jaringan, yang mana di dalam materi ini atau di dalam mata pelajaran ini kita akan membahas bagaimana kita membangun sebuah server. Nantinya server yang akan kita gunakan dalam bentuk server virtual ya. Kita menggunakan aplikasi VirtualBox, kemudian server yang akan kita install yaitu Debian. Versi Debiannya adalah Debian 11. Nah, untuk mengawali materi ASJ ini, maka kita akan belajar bagaimana cara menginstal Debian 11 itu sendiri. Kita asumsikan di komputer masing-masing sudah terinstall VirtualBox, maka kita buka VirtualBox-nya. VirtualBox yang kita gunakan adalah VirtualBox versi 7, namun apabila tidak ada versi 7, maka bisa digunakan versi di bawahnya. Langkah-langkah untuk membuat server atau membuat virtual mesin di aplikasi VirtualBox ini cukup mudah. Kita hanya tinggal menekan tombol New yang ada di atas, seperti yang terlihat di layar. Kemudian untuk name-nya silakan dinamai terserah. Untuk contohnya kita namai saja Debian 11. Kemudian untuk tipenya karena Debian adalah Linux, maka kita pilih Linux. Versionnya di sini kita pakai Debian yang 11 64 bit. Nah, kita pilih yang 64 bit. Kemudian kita tekan next. Nah, di sini pengaturan untuk memori server virtual kita, kalian bebas menggunakan berapapun memori yang digunakan, hanya saja jangan sampai menuju ke batas merah ini ya. Kalau bisa ada di yang warna hijau ini. Nah, di sini untuk belajar kita hanya menggunakan memori kurang lebih 2-4 GB sudah cukup ya, tergantung memori yang terpasang di komputer kalian masing-masing. Kemudian untuk jumlah core prosesornya kita pakai satu saja. Walaupun nantinya apabila kita bekerja dengan server betulan, hardware yang semacam ini itu sangat kurang sekali. Jadi server yang betul-betul server atau server production itu butuh spesifikasi yang tinggi untuk memori dan prosesornya. Oke, kalau sudah kita coba tekan next. Nah, di sini untuk besaran hard disk yang kita gunakan defaultnya 20 GB. Kalian bisa memperbesarnya dengan menggeser slider ini ke kanan seperti ini, atau kalian bisa tulis secara langsung berapa besaran hard disk yang ingin kalian gunakan. Sebagai latihan 20 GB saya rasa sudah cukup. Jadi kita tekan next. Setelah itu ini adalah rangkuman dari virtual PC yang akan kita buat nantinya. Kemudian tekan finish. Nah, di sini sudah terbuat satu virtual mesin atau satu server. Sebelum kita menjalankan, ada beberapa pengaturan yang perlu kita sesuaikan ya. Jadi kita masuk setting dulu. Kemudian kita menuju ke network. Nah, di sini pada adapter 1 dari posisi NAT kita rubah dia menjadi bridge. Tujuannya adalah kita ingin memperoleh atau Debian yang akan kita install nanti supaya dia memperoleh IP dari server ya. Jadi IP dari internet atau IP dari server yang kita punya ya. Jadi ini kita pilih bridge. Kemudian di sini name-nya disesuaikan, sumber internetnya dari mana, apakah dari WiFi atau dari LAN. Untuk contoh kali ini saya menggunakan WiFi, berarti di sini sumbernya saya pakai yang WiFi. Kemudian tekan Advanced, di sini Prometheus mode-nya dari deny diganti menjadi allow VMS. Oke, kemudian masuk ke adapter 2, di sini kita enable. Jadi kita nanti pakai dua adapter, adapter 1 dan adapter 2. Nah, pada attach 2-nya ini kita pakai host only adapter. Kemudian name-nya kita pakai VirtualBox, Prometheus mode-nya kita pakai loop. Nah, setelah itu kita tekan OK. Kemudian kita jalankan virtual mesinnya dengan menekan tombol start. Tunggu beberapa saat hingga virtual mesin atau
server virtual kita jalan. Nah, seperti ini. Nah, apabila muncul tampilan seperti ini, kita klik saja anak panah yang ada di sini. Kemudian kita pilih order. Kita cari di manakah kita meletakkan master instalasi atau ISO file Debian yang kita punya. Sebagai contoh, saya punya instalan Debian di drive D. Kemudian di sini ada folder dengan nama ISO DLBD Debian 11.6. Kita buka. Kemudian di sini ada file ISO. Ini adalah master instalasi. Besar filenya 3,8 GB. Oke, diklik dulu, kemudian open. Setelah itu, klik Mount and Retribute. Tunggu beberapa saat, nah maka akan masuk ke instalasi. Di sini kita installnya menggunakan tidak menggunakan grafikal tapi menggunakan text mode. Jadi kita geser pakai anak panah, jangan diklik karena mouse di sini tidak berfungsi. Pakai anak panah, pilih anak panah ke bawah, pilih install, kemudian tekan enter. Nah, di sini adalah pemilihan bahasa, tinggal kita tekan enter saja. Ini adalah pemilihan negara, karena tidak ada Indonesia, maka kita pilih yang ada ini. Kita biarkan, langsung kita enter saja. Kemudian ini untuk mapping keyboard, kita pakai yang American English, kita enter saja. Tunggu beberapa saat sampai proses ini selesai. Nah, di sini akan tampil dua kartu jaringan karena kita tadi mengaktifkan dua kartu jaringan. Nah, di sini kita pilih yang ENP0S3 untuk mendapatkan IP DHCP dari server ya. Jadi nanti sumber internetnya kita letakkan di ENP0S3. Langsung tekan enter. Tunggu beberapa saat. Nah, ini ya proses memasukkan IP DHCP dari server. Nah, di hostname ini boleh kalian ganti. Hostname ini nama server kalian. Misalkan kita berikan nama server ini adalah server TKJ. Kemudian tekan continue dengan menekan anak panah ke bawah. Kemudian di enter. Domain name ini kita ulangi apa yang kita ketikkan tadi hostname tadi, server TKJ, hanya saja di sini ditambahi .com, .net, terserah. Ya, yang namanya domain itu ada .net, ada .com, ada .sch, ada .go.id. Silakan pilih saja. Di sini yang simple saya pilih .net. Nanti juga bisa dirubah di dalam. Kemudian tekan continue dengan menekan anak panah ke bawah, terus di enter. Di sini kita disuruh menentukan password untuk rootnya. Silakan ditentukan saja passwordnya, bebas asalkan tidak lupa. Di sini saya akan mengambil contoh passwordnya 123, kemudian saya tekan continue. Kemudian saya ulangi lagi passwordnya 123, kemudian saya tekan continue. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk membuat user baru. Ya, jadi user barunya bebas saja, bisa nama kalian atau siapapun. Untuk contohnya di sini saya kasih nama saja guru. Kemudian saya tekan enter. Nah, di sini biarkan saja, langsung kita tekan enter. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan password dari user baru yang sudah kita buat tadi. Kalian bebas untuk membuat passwordnya, asalkan jangan sampai lupa ya. Untuk contoh, saya akan samakan dengan password root, yaitu 123. Kemudian continue 123, kemudian kita continue lagi atau dengan menekan tombol enter. Nah, di sini untuk zona waktu kita pilih Pasifik. Kemudian kita enter. Tunggu beberapa saat hingga proses ini selesai. Nah, kemudian ini adalah partisi. Kita sampai di tahap partisi harddisk. Untuk mempartisi harddisk di Linux ada aturan-aturan tertentu yang perlu kita lakukan. Jadi sebaiknya harusnya kita pakai manual kalau nanti di server production.
Jadi kita nanti tentukan jumlah untuk rootnya berapa, kemudian untuk home-nya berapa, kemudian swipe-nya berapa. Itu ada aturan-aturan yang bisa kita cari-cari atau baca-baca referensinya. Untuk latihan kali ini karena harddisknya cuma 20 GB, maka kita gunakan yang guided. Kita gunakan yang guided, artinya kita otomatis saja biar sistem Debian yang menentukan. Jadi kita enter. Nah, kemudian kita disuruh untuk memilih harddisk mana yang digunakan karena adanya hanya satu harddisk, maka cuma harddisk itu yang ada ya atau yang muncul. Jadi langsung kita tekan enter saja. Nah, di sini kita memilih all file. Jadi itu adalah recommended atau rekomendasi dari Debian supaya kita tidak usah mempartisinya secara manual. Harusnya partisi yang baik itu kita memisahkan antara home, kemudian var dan tmp. Ya, jadi harusnya seperti ini ya. Atau bahkan kita bisa memartisinya itu menentukan sendiri. Ya, jadi untuk kali ini kita pilih all file dulu, kemudian kita enter. Nah, di sini adalah ringkasan berapa jumlah partisi yang diberikan, alokasi partisi di sini. Di sini terlihat untuk keseluruhan hampir 90% kapasitas harddisk itu diberikan untuk partisi root. Bisa kita lihat di situ 21 GB ini untuk root, kemudian yang 1 GB ini untuk swipe. Nah, kalau sudah kita geser ke finish, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini kita geser samping, tekan yes, kemudian tekan enter. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. Oke, di sini kita disuruh untuk atau ada pertanyaan, apakah kita punya media yang lain untuk media instalasinya nantinya. Di sini kita jawab no, karena nanti media instalasi kita pakai full dari internet atau repository. Maka dari itu ini langsung kita enter saja. Nah, kemudian di sini ada network mirror atau yang repository yang kita maksud barusan. Di sini kita bisa menekan yes. Nah, kemudian kita pilih United States saja langsung. Nah, di sini kita tekan lagi enter. Nah, kemudian untuk ini kita pilih continue, nggak usah diisi apa-apa. Kita geser ke continue. Kemudian kita tekan enter. Tunggu beberapa saat.
Nah, kemudian ini akan tampil apakah kita ingin mengikuti survei, kita jawab no saja, langsung tekan enter. Nah, di sini adalah paket-paket yang mungkin mau kita install. Nah, di sini kita hilangkan saja Debian desktop environment karena nanti kita tidak ingin Debian kita itu ada basis GUI-nya ya, graphical user interface. Jadi kita hilangkan dengan menekan tombol spasi. Nah, seperti ini biar tanda bintangnya hilang, biar tidak diinstal nantinya. Kemudian kita juga tidak butuh GNOME. Kita hilangkan tanda bintangnya pakai spasi. Kita geser ke bawah, kita hanya menginstal dua, yaitu SSH ini. Kita tekan spasi di sini supaya ditandai dengan bintang. Kemudian ada standar sistem utilities. Jadi kita install dua ini saja. Kita tidak install yang lain-lain. Setelah itu kita tekan continue atau tekan tab di keyboard. Nah, supaya turun ke continue. Setelah continue terpilih, tekan enter. Nah, dalam proses ini kita tunggu sampai selesai. Ini adalah proses akhir dari instalasi. Nah, ini kita disuruh untuk menentukan grup bootloader. Jadi kita yes saja untuk pilihan ini. Kita pilih yes, tekan enter. Nah, di sini kita pilih yang bawah, geser ke bawah ya, ke garis miring dev, garis miring SDA. Jadi kita pilih dulu ini, kemudian kita enter. Kita tunggu sampai selesai. Oke, ini proses instalasi sudah selesai. Tinggal kita tekan continue, maka VirtualBox atau virtual machine ini akan restart dengan sendirinya. Nah, ini adalah tampilan awal setelah kita instalasi Debian. Di sini ada login. Kita bisa menggunakan login root, langsung root begini, atau kita juga bisa login menggunakan user yang sudah kita buat. Tadi saya sudah membuat user guru, maka dari itu saya akan mencoba login menggunakan user dulu, user biasa ya. Jadi kita ketik guru, silakan disesuaikan dengan user kalian sendiri. Setelah itu kita enter di keyboard. Nah, kita akan diminta memasukkan password yang tadi sudah kita isikan ya. Passwordnya tadi punya saya adalah 123, kemudian saya enter. Oh ya, untuk password ini tidak tampil ya. Kalau kalian ketik itu tidak akan muncul karena untuk melindungi password kita supaya tidak terlihat oleh orang lain. Kalau sudah kita tekan enter saja. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Debian server yang nantinya siap akan kita konfigurasi sebagai server-server yang lain. Kemudian untuk masuk ke root atau super usernya kita hanya tinggal mengetikkan perintah su. Kalau sudah kita tekan enter, kemudian kita disuruh memasukkan password dari rootnya apa, kita ketikkan saja password yang tadi sudah kita buat yaitu 123. Kemudian saya enter. Nah, perbedaannya eh, antara user biasa dengan user root itu terletak di bagian dolar, tanda dolar sama tanda pagar. Apabila masih tanda dolar,
maka itu adalah user biasa, tapi apabila sudah berganti menjadi tanda pagar, maka kita sudah masuk ke mode super user. Saya kira untuk materi instalasi Debian cukup mudah kita pahami, tinggal ikuti langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian masuk ke Debiannya, dicoba apakah sudah bisa login apa belum. Kalau sudah, berarti instalasi sudah benar. Instalasi Debiannya sudah benar. Oke, sekian untuk video instalasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.